mau bahas soal shadow sama the self atau diri sejati, sama sih diri palsu diri sejati. Ya, kita mulai ya. Jadi tujuan dari belajar kesadaran adalah pengenalan kembali atas dirimu sendiri yang sejati, atau kalau di New Age spiritual atau di bule sana dibilang the self gitu. Kenapa kata kembali ini saya gunakan? Karena sebenarnya kita semua menjadi diri kita yang mewakili kesejatiannya. Jadi di awal-awal kehidupan kita itu di umur 0 sampai 7 itu sebenarnya kita pernah menjadi diri kita yang sejati. Yaitu di masa-masa kita kecil sebelum masuk ke era Golden Age, antara umur 0 sampai 7 tahun. Dimana di masa itu jiwa saya yang unik dan otentik hadir. Ya. Jadi ada banyak sebenarnya ya indikator yang mengkonfirmasi kalau jiwa Cohen tuh hadir dulu. Nah, saya tuh mencoba untuk mengingat kembali gitu loh. Ternyata iya juga ya. Jadi dari umur 0 sampai 7 ini Cohen yang kecil tuh ya jadi Cohen aja gitu loh. Yang otentik gitu. Hanya diberi identitas nama gitu. Ya, nah pada saat umur segitu, ya, Cohen itu memahami yang namanya itu penerimaan. Contohnya, ya dikasih makan apa juga ya Cohen terima gitu loh. Cohen kecil itu terima, nggak pernah komplain. Ya, dikasih kue dimakan, dikasih bubur dimakan, nasi dimakan gitu loh. Jadi penerimaannya tinggi pada saat itu. Ya, terus minim keinginan. Karena kan ego belum hadir nih. Dan teman-teman harus menyadari ego dan pikiran diri palsu itu ya fokusnya itu adalah mengejar perolehan. Jadi keinginan itu menjadi satu acuan bagi ego dan pikiran untuk mengendalikan diri kita. Gitu loh. Ya. Jadi kalau teman-teman keinginannya masih tinggi, masih ngoyo ngejar keinginan, hati-hati itu. Berarti diri palsu itu sedang menguasai, mendominasi diri kalian. Gitu. Thank you beli, wah dikirim sapi. Nah, pada Cohen yang kecil itu, Cohen tuh mudah memaafkan. Ya, malah ya. Jadi mudah sekali memaafkan. Berantem sebentar, nanti mungkin 5 menit kemudian baikan lagi, ketawa lagi, main lagi. Gitu ya. Lalu di umur-umur segitu Cohen tuh tidak kemelekatan gitu. Cohen tidak melekat kepada barang-barang tertentu ya. Sehingga pada saat itu ya mengalir gitu loh. Ya easy going betul. Jadi dia nggak melekat dengan mainan tertentu, dia tidak melekat dengan pakaian tertentu, enggak. Ya. Itu karena jiwanya hadir dan dominan menggunakan rasa, dia nih paham secara naluriah itu yang namanya itu empati. Sharing itu berbagi itu, sharing itu hal yang nggak perlu diajari gitu loh. Ya, sama sekali nggak perlu diajarin.
untuk sharing itu anak-anak di umur segini. Dia tahu kalau dia makan ya nanti dia bagi gitu loh. Ya. Jadi dominan cinta kasih, minjemin mainan ya dikasih pinjem gitu loh. Dia lihat temen yang nggak main, kita main, dia dikasih pinjem. Lalu dia itu subjektif dan otentik, ya. Aduh, sorry. Subjektif dan otentik gitu. Tapi ada yang pelit kok, gimana? Ya itu kan yang penting bukan anak kamu, nggak apa-apa, nggak usah pusing. Bisa jadi itu didikan itu loh, ya. Ya pilak dikit. Dia itu subjektif dan otentik. Kenapa? Karena subjektif dan otentik itu karena ya dia jadi diri dia sendiri. Ya. Dia mampu berekspresi apa yang ada di dalam diri dia. Yang dimana yang diekspresikan itu adalah soal ekspresi jiwa yang lewat yang namanya rasa, gitu, ya. Lalu dia sebagai yang mengamati karena di umur segini, ya. Kita itu sebagai pengamat sejati yang mengamati perilaku dari lingkungan di sekitar kita, gitu. Karena ya kalau ibarat handphone, memorinya itu belum banyak foto-foto selfie kayak yang nonton ini nih, ya kan? Memori full ya karena banyak foto selfie narsis gitu. Ibaratnya gitu handphonenya ya. Jadi dia ngamatin terus, disedot terus gitu loh, ya. Absorb. Cara belajarnya itu adalah dia ini mengikuti apa yang dilihat dan didengar gitu, ya. Dan yang terpenting itu, kenapa bisa dibilang jiwanya hadir? Karena dia itu kreatif di umur-umur segitu, ya. Karena bukti dari kreativitas itu adalah soal imajinasi. Nah ini penting nih, kita kehilangan imajinasi, ya. Sehingga kita nggak bisa kreatif. Dulu Cohen kecil tuh ya, kalau main sama temen-temen itu ya dengan pakai anduk aja dilingkerin di leher tuh merasa seperti Superman atau Batman gitu. Itu imajinasi itu udah hadir, kreativitas itu hadir gitu loh untuk meng-create satu cerita, ya kan, peran gitu loh. Nah, itu kreativitas itu hadir pada momen itu, pada saat jiwa itu hadir, ya, yang berujung ke imajinasi. Nah, tetapi inilah the self nih, diri sejati kita, ya. Tetapi begitu masuk ke ranah golden age di umur 7 tahun, dia sudah diberi peran masuk ke sosial gitu, ya. Jadi dia dibebani oleh yang namanya itu status. Dia dibebani oleh yang namanya itu tanggung jawab gitu loh. Dia dibebani oleh yang namanya itu pencapaian, perolehan. Nah, dari 3 ini aja ini kita gendong terus sampai kita umur sekarang loh. Paham nggak teman-teman? Dan ini menjadi sebuah beban
beban tidak hanya di ranah fisik tetapi di ranah mental. Makanya orang suka sakit mental tuh di sini. Bebannya itu melebihi kemampuannya dia sendiri. Ya. Jadi ini hati-hati. Kenapa? Karena yang memproses itu udah bukan rasa lagi, tetapi diproses melalui emosi. Nah ini hati-hati guys. Ini bikin hidup kamu tuh selalu menjadi diri kamu yang gelap itu. Ya. Sehingga cahayamu ketutup nanti. Nah pada masuk Golden Age itu, ego itu dominan hadir gitu loh. Karena saya tuh kagum sama si A. Ya, sehingga dia nggak mau jadi dirinya dia sendiri. Gitu. Yang kedua tuh butuh validasi, pengakuan dari luar. Ya, pengakuan dari luar. Jadi apapun yang dilakukan itu dia selalu harus butuh validasi. Kalau dia nggak dapat validasi itu dia nggak yakin gitu loh dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Ya. Terus dia selalu mengejar, baik itu perolehan, baik itu target, baik itu kenyamanan, baik itu titik aman gitu loh. Ya. Dia selalu mengejar, hidupnya itu nggak bisa berhenti, hidupnya itu nggak bisa diem gitu loh. Jungkir balik, tidur kurang, makan nggak enak gitu loh. Udah mati-matian, setengah mati, hampir mati, nggak capai juga gitu loh. Kan banyak nih teman-teman begitu, Pak. Jujur, ayo. Bener nggak? Kurang tidur, pas-pasan, ngirit sini ngirit situ, ya, nggak mikirin raga, nggak sayang ke diri sendiri, ngejar sesuatu yang di luar diri. Udah mati-matian, setengah mati, hampir mati, nggak kecapai pula. Masya Allah. Hidup, kamu itu hidup apa? Hidup gitu loh. Ayo jujur. Nah, makanya. Nah, otomatis karena nggak capai-capai, yang dikejar itu apa? Solusi praktis yang dipakai. Makanya jangan heran, ya. Tahu-tahu korupsi, ya. Tahu-tahu kejebak hutang, itu. Saya dulu solusi praktisnya, tahu-tahu kejebak judol, gitu loh. Wah, itu capek banget. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, capek banget. Ya kan? Makin lama, makin dalam, makin gila. Sampai di titik, ya, mau selesai nggak bisa selesai, nggak di ACC gitu loh, paham nggak? Udahlah Tuana, saya mau selesai aja. Aduh, nggak bisa selesai lo gitu loh, enak aja lo gitu. Ya kan? Ya wis, ya.
jalanin aja gitu. Ya wes lah, jalanin. Wah, dulu tuh ya serem gitu. Kalau ngeliatin tanggal jatuh tempo, waduh, ini gimana ini nih gitu. Survival, makanya hidupnya tuh survive tuh dulu saya tuh. Ya. Makanya disitulah makanya ya kita ini harus bisa belajar diem. Udah, kuncinya itu aja, belajar diem gitu loh. Pikiran itu kan selalu sibuk ya, mencari solusi ini, bolak-balik, muter-muter, guling-guling, kesandung, nyemplung. Nggak beres juga gitu loh. Yang dikejar itu nggak beres juga. Diam saya 3 hari itu, merenung. Kayak masuk goa. Gitu. Nah, ketika diem uang datang, ya belum juga. Belum. Dia harus berdamai dulu. Ya. Selesai dulu gitu. Mental itu soal mental sih sebenarnya nih. Ya. Kenapa? Karena pada saat di posisi ini kesadaran kita itu penuh kemelekatan dan apati. Kita kemelekatan dengan sebuah zona nyaman yang kita pikir itu adalah hidup. Ternyata ya kehidupan itu mengalir. Kita nggak bisa berada di satu titik gitu loh. Kita harus dinamis, mengalir mengikuti aliran kehidupan ini. Ya betul, padahal nggak ada zona nyaman. Kenapa? Karena kodrat kamu hadir di kehidupan ini adalah jiwanya bertumbuh. Udah itu aja. Gitu. Makanya hidupmu itu akan penuh apati kalau kamu mengejar zona nyaman itu. Gak akan mampu. Gak ada, beneran gak ada. Lalu makna dirinya ditaruh di luar. Ya, di barang, di materi, di pasangan, di keluarga, di anak gitu loh. Salah itu guys. Maknamu harusnya di dalam dirimu sendiri. Gitu. Ya. Lalu perspektifnya ke keduniawian objektif atau keluar dia melihatnya hanya keluar aja. Gitu. Fokusnya itu ke keduniawian, materi, perolehan, ya, gengsi, yang ujung-ujungnya dikendalikan oleh emosi, yang membuat kita selalu survival mode atau bertahan hidup. Gitu loh. Dan kita akan selalu berposisi sebagai yang ngalamin. Nah, beda jadinya ya, yang mengalami dengan yang mengamati. Beda ini ya guys ya. Jadi beda. Kalau ini kan dia sebagai pengamat nih, kalau jiwa, ego dan pikiran atau diri palsu itu sebagai yang mengalami. Nah, tak jelasin bentar. Nah, ini teman-teman udah sering, kalau udah sering di sini udah tahu, udah sering lihat ini nih. Jadi ini bentar, sorry. Jadi yang dialami itu adalah mana? Nah, jadi yang dialami itu adalah
pikiran yang terlalu liar dan juga emosi, sehingga kita ini terjebak dalam pusaran itu, gitu loh. Paham nggak? Orang kemerungsung itu karena dia mengalami pikiran yang nggak bisa berhenti, ya, emosi yang bergejolak terus gitu loh. Nah, makanya dia sebagai yang mengalami kemerungsung, kegalauan. Tetapi kamu juga bisa berposisi sebagai yang mengamati. Mengamati apa? Mengamati pikiranmu sendiri dan emosi. Yang diamati tuh ininya nih, pikiran dan emosi. Kalau dilatih aja, keluar dia ke sini, gitu loh. Ini sama-sama, cuman bedanya adalah apa? Yang bedanya adalah di sini posisi jiwanya itu adalah yang jiwa yang rekoso. Orang Jawa tahu nih jiwa rekoso nih. Jiwa rekoso tahu nggak apa artinya? Ayo.